Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from the group of 2 class A grade D. Let us to introduce ourselves. My name is Devani Adija Putri. My name is Nadira Arkanugraha. My name is Irene Oktaviani. My name is Ilsa Fadrian. My name is Muhammad Rayhan. Today, we will show you a short film entitled Satu Kebudayaan, Satu Keajaiban. Dulu, sore-sore begini rame banget. Halo Devani. Hai. Sama Nadira yuk. Iya juga ya. Ayo. Nadira. Ya sini masuk. Apaan Nadira? Teh namanya congklak. Kayaknya seru juga. Satu bebas. Congkak adalah permainan tradisional 2 orang menggunakan papan berlubang dan biji kecil dengan tujuan mengumpulkan biji terbanyak di lumbung masing-masing. Awalnya, setiap lubang kecil diisi 7 biji, sedangkan lubang lumbung besar di kedua ujungnya dikosongkan. Permainan bergantian berjalan searah jarum jam untuk menyebarkan biji satu persatu ke setiap lubang sambil mengisi lumbung sendiri dan melewati lumbung lawan. Jika biji terakhir jatuh di lubang berisi, pemain melanjutkan putaran. Jika jatuh di lumbung sendiri, pemain mendapat bonus jalan lagi. Dan jika jatuh di lubang kosong sisi sendiri yang seberangnya ada biji lawan, pemain berhak menembak untuk mengambil semua biji tersebut ke lumbungnya. Permainan selesai saat lubang kecil di satu sisi habis, dan pemenang ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lumbung. Permainan ini sering dimainkan anak-anak di bulan puasa untuk menunggu azan maghrib. Daripada main coklat terus, mending kita main boy-boyan. Ayo. Api payung gambreng. Dah. Gunting batu bebas. Aku menang. Oke, sabar. Dah. Kita main lagi yuk. Gaskeun. Boy-boyan adalah permainan tradisional asli Jawa Barat yang memadukan kerjasama tim dengan aktivitas fisik intens menggunakan alat sederhana seperti bola kasti dan tumpukan pecahan genting. Dalam kurikulum pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK, permainan ini sering diadopsi sebagai metode pembelajaran interaktif yang sangat efektif karena mencakup seluruh aspek kebugaran jasmani dan pengembangan motorik anak tanpa memicu kebosanan di kelas olahraga. Cara bermainnya dimulai dengan membagi pemain menjadi 2 kelompok, yaitu tim pelempar yang bertugas merubuhkan menara genting dari jarak tertentu dan kemudian harus berlari menghindar sambil berusaha menyusunnya kembali, serta tim penjaga yang bertugas memburu bola untuk dilemparkan ke arah badan tim pelempar agar mereka tereliminasi. Kaitan erat permainan ini dengan pelajaran PJOK terletak pada integrasi 3 gerak dasar sekaligus, yaitu gerak manipulatif saat melempar bola, gerak lokomotor saat berlari cepat, dan gerak non-lokomotor saat meliukkan badan untuk menghindar. Selain itu,
Aktivitas ini melatih komponen fisik penting seperti kelincahan mengubah arah lari, kecepatan respons, dan koordinasi mata tangan, sekaligus menanamkan nilai karakter sosial berupa kerjasama tim dan sportivitas saat siswa harus jujur mengakui ketangkasan lawan. Nasi teo atau tutuk oncom adalah makanan tradisional khas Sunda asal Tasikmalaya yang berupa nasi hangat yang dicampur dan diaduk langsung dengan oncom tumbuk yang telah disangrai atau digoreng. Istilah tutuk dalam bahasa Sunda sendiri memiliki arti ditumbuk yang menggambarkan proses penghancuran oncom sebelum dicampur ke dalam nasi. Es teh manis adalah minuman menyegarkan yang terbuat dari seduhan daun teh dicampur dengan gula sebagai pemanis dan disajikan dingin dengan es batu. Cireng adalah makanan ringan khas Sunda yang namanya merupakan singkatan dari aci digoreng. Jajanan ini dibuat dari adonan utama tepung tapioka yang diberi bumbu bawang putih, daun bawang, garam, lalu digoreng hingga garing di luar namun kenyal di dalam. Nasi teo emang paling enak makanan. Makanannya beda, tapi aku suka ini. Makanya budaya itu harus dicoba, jangan cuma dilihat. Kalau dijaga bareng, budaya gak bakal hilang. Kaulinan barudak adalah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak secara berkelompok. Contohnya yaitu boy-boyan, congklak, gala asin, petak umpet, dan engklek. Permainan ini merupakan bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan perlu dilestarikan agar tidak hilang di tengah perkembangan teknologi. Kaulinan barudak tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai positif. Melalui permainan tradisional, anak-anak belajar bekerja sama, menghargai teman, mentaati aturan, serta bersikap jujur dan sportif. Selain itu, permainan tradisional juga membuat anak-anak lebih aktif bergerak dan berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya. Kebersamaan merupakan salah satu nilai penting yang dapat diperoleh dari kaulinan barudak. Saat bermain bersama, anak-anak belajar saling membantu, berkomunikasi, dan menjaga kekompakan dalam kelompok. Kebersamaan yang terjalin melalui permainan tradisional dapat mempererat persahabatan dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Oleh karena itu, kaulinan barudak perlu terus dikenalkan kepada generasi muda karena selain menyenangkan, permainan ini juga mengandung banyak manfaat dalam membangun kebersamaan dan melestarikan budaya daerah. Okay everyone, this time I will ask my friends how they feel when playing traditional games. First, I can ask to Nadira. Nadira, how did you feel? I feel very sad when my team lost. Siren, how did you feel? I feel incredible happy. Kiesha, how did you feel? I feel very tired. Raihan, how did you feel? I feel so nervous. It was an amazing experience and I feel so happy to spend my time with my friends to play the traditional game. Thank you for watching.